teman-teman semua, balik lagi sama kita di podcast Semoga lancar. Amin. Di perspektif awam kali ini, kita sudah kedatangan satu teman kita yang Hobi banget traveling. Traveling Traveling toh. gitu ya? Oh iya. Dia Penekanannya seorang harus traveler gitu ya? yang Iya dong. hobinya traveling Biar dan naik gunung. Siapa dia, Ci? Cynthia the Explorer. Tepuk tangan. Harusnya ada gendangannya loh. Dang. Sorry. Oke. Udah? Semua tenang? Udah? Oke. Oke. Kayaknya kemarin aku lihat Instagrammu, kamu udah ada di hutan aja nih. Wah iya dong. Iya. Iya kan? New normal, harus Udah new kembali normal. normal juga. Oh, berarti normalmu itu adalah tinggal di hutan. Ya Allah, Sin. Nggak nyangka kan? Ya, enggak sih. Kemarin kemana sih? Kemarin itu hari Minggu aku ke Lawu. Oh, udah dibuka. Udah. Udah. Dan di sana tuh peraturannya untuk new normal tuh nggak seribet gunung-gunung lain. Maksudnya? Kalau di gunung lain itu kan di Jawa Tengah itu kayaknya setahu aku yang udah buka itu di Perahu. Heeh. Di Perahu, Sindoro, Sumbing itu udah. Mm-mm. Tapi di sana tuh peraturannya ribet gitu loh, Pak. Contohnya Harus ribetnya? pakai surat sehat. Oh, sekarang kayak gitu. Iya, tapi Heeh. kalau di Lawu enggak. Jadi cari aman aja lah yang enggak ribet. Tapi ada peraturan khusus nggak sih sekarang di Lawu Ada. setelah pandemi? Harus bawa hand sanitizer. Heeh. Harus buff atau masker itu minimal 2. Minimal 2. Iya, Minimal 2. minimal 2. Terus no celana jeans. Kalau dulu mah pendaki-pendaki bebas. Bebas, Iya. ya. Heeh. Sekarang nggak boleh celana jeans. Terus Jogger batasan pants. umur juga ada, Pak. Sugar pants boleh. Oh, Hot pants batasan umur boleh. ada? Batasan umur. Harus 18 ke atas itu, Pak. Khusus 18 dewasa ke atas. itu, Pak, udah. Oh. Iya. Tapi gini, perbedaan dari rules yang di Gunung Lawu dan di tempat wisata lainnya apa tuh? Ya, mungkin Katanya kan tadi Lawu yang dia lebih mudah lah gitu rulesnya dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya gitu. Emang perbedaannya apa gitu? peraturannya biasanya. Peraturannya Pak. yang paling membedakan daftarnya apa? itu. Syaratnya mungkin. Syaratnya lebih banyak di gunung-gunung lain gitu. Hah. Kalau gunung lain sih lebih ribet, Pak. Harus pakai surat sehat. Mm. Gitu-gitu juga. Berarti harus ini dulu ya? Untung nggak harus rapid dulu, Pak. Oh enggak harus Enggak, rapid. enggak. Yang penting surat sehat Oh, aja, surat Pak. sehat. Mm-mm. Tapi kayaknya sekarang juga bikin surat sehat, nanti juga ujung-ujungnya rapid ya. Mm-mm. Gitu sih. Tapi gini, hal apa nih yang jadi motivasi buat kamu untuk traveling dan naik gunung pertama kali? Apa yang memicu kamu untuk ingin naik gunung, Bu Cynthia? Stres terus pengen nyoba hal-hal baru gitu, Pak. Stresnya kenapa? Patah hati? Enggak. Bapak mancing lagi dong. Nggak apa-apa, kalau bintang tamunya mah nggak apa-apa. Oh, mancing lagi dong. Bosen di kota, Pak. Bosen di aja kota itu, ya? Pak. Kalau nge-camp di pantai suka nggak? Suka, cuma nggak suka ini. Udaranya. Peliket tuh? Oh, betul. Udah di peliket udah awalnya. Bener banget. Pasir-pasir pantai. Jadi udaranya tuh enak di gunung. Kalau Berarti menurut kamu aku. tim Tim gunung gunung. apa tim pantai nih? Tim gunung aja deh. Tim gunung. Oke, berarti kita bisa ini toh. Lebih banyak kulik soal gunungnya. Sin, gunung mana? Jangan gunung mana deh ya. Iya. First impression kamu, ya kan? Yang paling berkesan. Pertama kali kamu naik gunung itu ke gunung mana dan apa yang kamu rasakan di situ? Apakah kamu benar-benar stress release kah atau apa ya, nggak tahu gitu, Oh, atau iya. malah anjing capek banget nih atau Pertama kali itu kan ke Merbabu itu, Pak. Estimasi tuh 8 jam ya, Ci? Sampai itu puncak? enak banget. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi sekitar ya situ. karena pemula ya jadi estimasi waktunya jadi makin apa ya? Enggak Oh, sesuai nggak lah sesuai. gitu. Itu via mana? Selo. Selo. Mm-mm. Selo kan Yang landai, banyak Pak. landainya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Saya juga awal ke Merbabu ya selo lah. Selo ya. Selo lah. Via Kayak apa, tim Pak? Wakas. Lewat Ini apa? banget dong. YouTube. Enggak serius. Naik Udah pernah Naik dia. Naik ke YouTube. Udah pernah dia. Sampai Ke pos Sabana. 2. Ke Sabana. Sampai situ. Ke Sabana ya. Oh iya Sabana iya. murah. Sorry. Sabana 2, ke Sabana 2. Udah, ini kita nanti nggak nyampe topiknya nih. Sorry. Ke Sabana 2. Itu apa yang dirasain, Sin? Makin stres, Pak. Kenapa? Baru pertama kali ya itu kan termasuk gunung gede ya. Maksudnya Iya. gunungnya di Jawa Tengah tuh termasuk gunung yang Iya. gede gitu lah. 3142. 3142. DPL. Iya. Makin stres saya, Pak. Baru pertama kan, Hmm. pakai celana jeans saya, Pak. Hmm.
Dingin Terus, banget kan pasti kan dingin pakai banget. celana Itu jeans. sampai dari pos 3 mau ke Sabana 1 itu pas sore, maghrib, habis maghrib lah Pak. Pas angin kenceng-kencengnya itu, kedinginan kan, pakailah mantel saya Pak. Mantel. Kok pakai mantel, Dek? Iya, bener nggak? Dia pakai mantel loh. Pakai Iya. mantel. Pakai mantel terus Pakai terus. mantel itu buat nahan dingin aja Pak. Itu pas mau ke Sabana Sabana 1 1. itu Sabana 1. belum ngecamp tuh Pak, masih karena berangkat. rencana mau ngecamp di Sabana 2 Sabana 2. sebenarnya. Sabana 2. Iya. Heeh. Cuma sampai Sabana 1 aja udah kelenger saya Pak. Kenapa ada enggak tuh? Iya waktu itu anginnya lagi kenceng banget itu Pak. Nih, tadi kan udah sempat kena badai dan malah tambah stres ya. Iya, Tapi kan tambah nagih stres. kan intinya. Iya. Udah berapa gunung tuh yang didaki? Aduh lupa Pak, saya Pak nggak Tapi- ngabsen Pak saya Pak. Tapi best experience. Yoi. Best experience-nya di gunung mana? Di Rinjani. Waduh, aku belum tahu. Nah, karena kita sama-sama belum pernah ke Rinjani, Pengen Rono. sama-sama kita belum pernah ke Rinjani nih. Iya. Jadi kita dengerin aja ceritanya Iya. Cynthia. Ceritanya gimana, Dek? Iya Kak. Dari mana nih ceritanya nih? Ya dari rumah juga persiapan nggak apa-apa kok. Oh dari rumah, dari mandi. Nggak Nggak usah dong. dari sampai sana, dari perjalanan aja Bapak, Dari- Ibu. Dari perjalanan tuh dari Jogja cuma berdua. Iya berdua. Sama ada temenku, tapi Teman apa teman? Temen apa? temen Pak. Bener. Sama Your Love kayak Enggak. Aku pasti ini loh ya. Nggak usah juga, nggak usah. Jadi dari Jogja tuh berdua naik kereta sampai Banyuwangi? Banyuwangi. Mm-mm. Enggak, Gubeng ding, Gubeng. Oh, Surabaya. Iya, Surabaya. Terus transit semalam di sana. Di Surabaya. Ketemu sama teman-teman dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya. Itu teman-teman udah kenal sebelumnya? Udah. Oh iya. Oh, iya. janjian. Emang janjian naik bareng. Itu bertujuh kita. Jadi dari Jakarta tuh 4 apa 3 ya. Terus dari orang dari Malang 1, dari Surabayanya 1. Ya kan benar bertujuh, benar. Terus kita naik kapal itu 21 jam itu, Pak. 21 jam. Sampai minum Antimo 2 saya, Pak. Naik kapal 21 jam. Itu langsung dari Langsung, Surabaya ke Lombok. Langsung Lembar, pelabuhan Lebar. Oh iya. Terus Ya, 2 jam dari aja udah Pelabuhan ampun. Lembar. Dijemput, kan udah ada teman orang sana. Oh, ada Akamsi Akamsi di lah. sana. Iya, betul. Ada Akamsi. Iya. Terus nginep dulu di tempat temen itu semalam kayaknya ya. Transit lagi semalam. Heeh. Besok pagi-pagi baru berangkat ke Sembalun. Kita lewat Sembalun itu, Pak. Terus Total udah pendakian di Rinjani itu berapa hari sih? 4 hari apa ya, Pak? 4 hari. Kayak 5 hari 4 malam apa ya? Kalau enggak ya 4 hari 3 malam atau ya? 4 Lupa hari saya, 3 Pak. malam. 3 malam. 2017 saya, Pak, ke sana, Pak. Dari pagi ketemu pagi lagi pada Iya. Tapi danau apa sih itu di Rinjani? Segarana. Segarana. Iya. Segarana. Itu katanya boleh dipancing ya? Boleh saya mancing, Pak, di situ. Dapat. Dapet. Karena- Nila kecil-kecil itu. Karena gini sih, ada Baby-baby nila. dari tim detektif kita, Heeh. tim pencari data perihal Cynthia, Iya. dia tuh orang yang hobinya salah satunya memancing. Oh iya bener. Oh iya. Kayak saya Saya semua udah hobi mancing. masuk ya, Pak, saya, Pak. Serius Ibu? Kayaknya semua yang hobi-hobi outdoor dia masuk deh kayaknya. Kalau mancing itu baru-baru aja, Pak, karena pandemi ini. Oh iya. Bingung kan mau ngapain? Ya kerja dong. WFH, Pak, saya, Pak. Kemarin, Pak. Ya sama sih. Iya. Tapi balik lagi ke Rinjani, balik lagi Iya. ke Rinjani. Oke. Terus habis mancing? Belum sampai mancing, Pak. Belum, Pak. Enggak. Terus naik via Sembalun itu kita camp di pos 2. Pos 2 atau pos 3 ya? Saya lupa itu, Pak. Terus naik lagi kita ngecamp kedua, malam kedua itu di Pelawangan. Oh, oke. Itu sebelum ke puncak. Iya, heeh. Masih OTW naik. Heeh. Nginep di situ, pagi subuh jam 2 itu naik saya, Pak. Naik itu sebenarnya apa ya? Sarapannya mungkin kurang kalori kali ya. Jadi cuma nasi sama mie dan itu tuh buat rame-rame. Karbohidrat semua. Di mana-mana menu-menu pendaki selalu seperti itu ya. Iya sih, Indomie wajib sih itu. Iya, tapi sekarang udah enggak, Pak. Udah anti Indomie sekarang, Pak. Kalau Pore yang ya? terakhir-terakhir ini loh. PH, Enggak. Lu PHD. niat banget Pesta naik, pore, Pak. Apa-apa dibawa, pisang dibawa, Emang berat. daging dibawa. Ya kan ada yang cowok-cowok, Pak. Oh. Oh. Gunanya cowok kan di situ
Begitu Pak. gitu. Begitu Pak. Oh gitu. Ya udah besok kalau kita naik bawa cowok aja yang banyak Iyalah. gimana? Cita kan? Iya, aku juga mau tuh daripada berat-berat bawa ransel Padahal, aja satu. padahal saya mau ngajak Pak Tito sama Pak Aji loh. Buat itu jadi Iya. Jadi porter. porter. Makasih. Porter Iya. pribadi. Gak usah Ibu. Saya juga mau cari. Cari porter. Iya. Biar gak capek. Benar Bu ya. Terus Nah, terus Sin, tapi di Rinjani kamu sampai puncak. Sampai sampai puncak. nangis ya Pak di situ Pak. Capek atau seneng atau aduh bahagia. Atau nyesel? Nyesel. Seneng lah. Senang. Masa nyesel. Gokil sih. Itu habis Kapan? berapa sih? Ah, nih. Habis Ini berapa yang paling nih? penting nih. Ini habis berapa nih? Harus nih. Iya. Iya. Dari Apa-apa. sebuah perjalanan Dari yang sebuah paling penting tuh perjalanan. ini. Budgetnya Budgeting. Kalau budget itu kayaknya kemarin cuma bawa 2 deh. 2 juta. 200. 2 M Pak. Ya 2 juta lah Pak. Itu habis. Habis malah kurang karena habis dari Rinjani itu saya ke Gili Pak. Lah. Oh Iya iya. bener. Pak. Gue bablasnya nang gilit bas. Lah. Ya ngelemesin badan kan Pak. Oh, relax. Relax. Ya, Iya. Kalau relax Relax. merek permen. Oh, sorry. Relax. iya kan. itu. Berarti paling ya kalau memang Over budget. kita pengen ke Rinjani aja sekarang ya, sekarang nih Hmm. budget 3 juta udah cukup. Kalau ke Rinjani cukup lah Pak. Cukup. Kalau naiknya naik kapal loh Pak. Kalau naik pesawat PP terus Kayaknya nanti itu baru ininya ya, baru transport aja ya kalau naik pesawat. Kita berapa sih? ngabisin waktu seminggu, coy. Iya, paling enggak Iya, seminggu. paling nggak seminggu kan Mm-mm. untuk ke sana. Nih, tadi kita sudah bahas budget nih ya. Hmm. Sebenarnya traveling atau naik gunung ya atau itu jalan-jalan itu stress release atau buang-buang uang atau bahkan cari cuan dari situ. Iya, stress release ya buang-buang uang ya bisa dapat uang. Nah, gimana tuh? Nah, kenapa kok bisa dapat uang juga gitu? Nah, dapat uangnya itu kan ada yang namanya selebgram gunung, guys. Oh iya. Jadi selebgram tuh Menarik nih. seleb gunung. Seleb gunung. Kan contohnya ya, Pak, kalau Hmm. seleb gunung itu kan nanti dapat trip gratis. Oke, semacam endorse gitu. Iya, heeh. Terus Dari- endorse gear juga, peralatan Hmm. gitu juga. peralatan. Heeh. Terakhir ke Lawu juga endorsean nggak ini Oh, kemarin? enggak lah, Pak. Oh, enggak? Lawu enggak ya? Enggak lah. Oh, iya. Budget Oke. sendiri saya, Pak. Siap. Terus lanjut kayak endorsean gitu. Endorsean kayak gearnya, kayak alat-alat gunungnya itu. Terus kalau misalnya kan biasa ada yang open trip. Nah, ini yang suka bikin open trip itu biasanya kadang kalau untuk menarik peserta itu biasanya ada guest star. Oh, dan Ibu salah satunya juga nggak kalau ada open tripan gitu? Belum pernah, Pak. Waduh, Pak. sedih, Tapi Pak. kalau dapat endorse udah pernah belum sih? pernah. Pernah. Dari Aftek dulu. Aftek. Oh, gear ya? Gear. Ya, gitu. Dapat apaan sih? Dapat daypack, celana, kaos sama sling bag gitu, topi juga, terus rain cover, tas. Udah itu, Pak. Tapi tuker sama apa? Maksudnya Foto biasanya, foto, Pak. cuma Posting foto. foto dan mention ya. Iya, foto kita lagi naik atau gimana gitu. Sin, Iya. kamu termasuk orang yang percaya mitos di gunung apa enggak? Percaya? Percaya? Iya. Pernah ngalamin sesuatu yang Temenku horor sih, gitu, temenku. Di Lawu juga itu lewat Cemoro Sewu. Sebenarnya kalau di Lawu itu ya di gunung-gunung lain juga sih sebenarnya. Kalau cewek yang lagi halangan, Dut. Sorry ya Sin, kurang Bawa akhlak lagi, semua Pak. ini tim kita. Terus. kalau di gunung manapun juga sih, kalau orang lagi berhalangan itu sebenarnya nggak boleh. Mm-mm. Cuma nggak apa-apa kalau fisiknya kuat. Ya, Kalau ada apa-apa kan ditanggung sendiri, Pak. betul. Cuma kan ada yang menyarankan mending jangan gitu. Ya. Di Gunung Lawu itu via Cemoro Sewu, temenku tuh halangan pas di trek, Pak. Di trekking itu. Oke. Lagi Dapet pas Di nge-trek, jalan, pas heeh, trekking. pas trekking. Terus tiba-tiba ya mungkin tersugis ya, Pak, dianya. ya, Kayak jadi lemes, terus tiba-tiba tasnya jadi berat gitu. Gitu-gitu sih. Karena mungkin orang lagi mens. height itu juga di fisiknya pengaruh ya. Pengaruh, Ya gimana coy? Orang gak naik gunung juga kalau misalnya ada pasangan kita atau teman kita cewek lagi mens aja kadang dia sensitif. Iya. Mm-mm. Terus ada aja ininya. Gimana kalau pas naik?
Kalau dari fisik sih takutnya nggak kuat. Karena kalau orang halangan itu kan pasti bawaannya kayak lemes gitu loh Pak. Nah kalau dari segi mistisnya, aku pernah lihat lah di channel YouTube horor-horor gitu. Jadi yang makhluk kayak gitu itu suka dengan hal-hal yang bau anyir, bau darah gitu. Tapi kalau kamu sendiri berarti belum pernah ya ngalamin? Pernah. Pernah? Apanya? Ngalamin Kok apanya sih? Mistisnya? ngeliat apa gitu di gunung? Oh pernah, dulu di Sindoro saya Pak. Sindoro. Tuh, saya Di untung Sindoro via nggak lihat Kledung apa-apa. saya Pak. Pas posisi mau turun kita bertiga, Hah? cowok 1, cewek 2 sama aku. Turun tuh kayak nggak sampai-sampai gitu loh Pak. Jadi kalau di Sindoro via Kledung itu dari base camp sampai pos 1 tuh bisa ngojek. Iya, Iya, benar. betul. Iya, aku pernah. Iya. Nah dari atas pos 1, jadi perkiraan estimasi waktu yang aku perkirakan itu 15 menit lah sampai pos 1 itu. Karena udah deket banget kan. Kita juga udah lewatin, jadi atas pos 1 itu ada kayak pangkalan ojek. Udah ngelewatin bapak-bapak tukang ojek tuh bikin api unggun di situ. Kita udah lewatin situ. Perkiraanku kan 15 menit sampai pos 1. Iya. Itu tuh rasanya kayak jauh banget itu Pak. Jadi jalan tuh kayak nggak putus-putus, Nggak nggak sampai-sampai habis-habis, gitu. nggak sampai-sampai. Nah terus abis itu temanku tuh tasnya mendadak berat, padahal dia pakai daypack loh Pak, yang cewek. Dan keadaan turun kan biasanya barang-barang juga udah dikurangin ya. Iya. Udah habis di atas logistiknya. Nah terus senterku mati, abis baterai di situ. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 8 lebih lah Pak, 8 malam. Lama juga ya. Iya. Karena kita turun udah menjelang sore dari sunrise camp itu. Terus kayak jalan nggak sampai itu, berhentilah kita. Diskusi kan, ini kita mau balik apa gimana ya? Tapi nanggung lah, ntar balik malah sampai atas lagi gitu kan. Terus berhenti. Nah itu posisi aku di belakang sendiri Pak. Abis baterai center itu, aku nyalain HP, pakai center HP kan. Oke, Kalau flash. pakai flash itu kan nggak bisa fokus gitu ya Iya, cahayanya, lebar. lebar kan. Heeh. Posisi kita lagi diskusi itu, aku nengok ke belakang, center gitu kan Pak, kan melebar gitu kan cahayanya. Kayak ada bayangan kayak Casper itu loh Pak, kayak bayangan putih, Hantu bayi. nggak tahu. Casper. Hari-hari terbang. Pokoknya Jangan bayangan dong. putih itu loh, semacam kayak Casper gitu loh. Iya. Kayak mendekat terus aja yang bermula semulanya samar itu kayak jadi jelas gitu. Kayak pocong Pak. Aduh. Sugus ya? Bentuknya sugus Pak. Dia nyebut lagi bos. Nggak berani nyebut ya Pak. Ntar Ya, ikut kesini nggak ya apa-apa Pak. sih, cuman ini Enggak, aja. ya udahlah, dia ada kehidupan sendiri kok, ada kehidupan sendiri dia. Ntar takutnya mau ikut podcast ya Pak. Jangan. Terus Terus tiga-tiganya kalian ngeliat? enggak, cuma aku aja Pak. Cuma kamu doang. Nah yang satu temanku itu malah lihat anak kecil lewat gitu Pak. Jadi misalnya jalannya gini kan Pak, jadi anak kecil tuh kayak nyebrang aja Pak itu Pak. Berangkat ngaji. Kayak nggak mungkin. permisi apa gitu loh Pak. Kalau jam segitu pulang aja Pak. Oh, pulang ngaji ya. Pulang aja Pak. Takut diomelin emak Pak kalau nggak pulang-pulang. Siap. Iya. Kemarin mama kamu kan. Iya. Terus. Iya itu. Temenku yang satu ngerasain tas berat, yang cowok ngerasain kayak anak kecil lewat, terus kayak dibisikin telinganya. "Shh, shh," gitu. Tapi kapok nggak Sin Enggak, dari pengalaman itu? enggak kapok. Oh, iya, orang Nggak dia kapok. buktinya naik ke laut kemarin. Aku Masa dia kapok? aku jarang yang lihat-lihat kayak gitu Pak, karena aku nggak peka sih. Ya, Sama cowok juga nggak peka sih Pak. Ya itu urusan ibu lah ya. Nggak usah kita terusin itu pancingannya. Nanti dia ngomong lagi. Bu. Curhat nanti ya. Enggak sih. Memutar. Tapi ngomong-ngomong soal lawu toh, ya. lawu itu aku sebenarnya pengen naik ke lawu. Belum Tapi- pernah Pak. Belum, Sama. kebetulan belum pernah. Dan salah satu faktornya kenapa belum Pernah. pernah ke lawu adalah dari cerita-cerita teman-teman. Mistisnya kuat. Mistis. Ya. dan Lawu itu gunung yang sangat sakral gitu loh, kayaknya di budaya orang-orang Jawa ya, orang-orang Iya. sekitar gitu ya. Jadinya kayak apa ya, masih mikir-mikir lah kalau mau naik ke Lawu. Tapi kemarin aman-aman aja sih. Aman. Karena ramai banget itu Pak. Ada Banyak yang naik. udah banyak. Udah. Ada acara apa sih? Nggak ada. Pengen naik aja gitu. Kayaknya ada dangdutan gitu Pak di sana Pak. Oh, hati-hati Ya. sih tuh ngomongin ada hajatan di Lawu. Ntar dangdutan beneran. Udah yuk. Nggak, kita ke ini aja yang
Yang seru-serunya Yang aja lah. seru-serunya aja. Ya tapi memang di setiap gunung sih menurutku. Nggak di setiap gunung sih, di setiap tempat Setiap tempat. pasti Setiap ada aja gitu yang hal-hal yang seperti itu. Iya, yang harus kita hormati. Kita jaga. Mm-mm. Apalagi orang-orang kayak saya gitu kan, kalau naik gunung atau ke tempat-tempat yang sakral itu saya hati-hati banget, Bu. Karena kan mulut saya itu ini ya Rodo rusak. nggih, leres niku. Jadi waktu pertama naik gunung juga itu sebenarnya hal yang aku takutin. Nggak bisa jaga mulut. Iya, takut bicara kotor, wedi misuh aku. Tapi alhamdulillah ya udahlah jalan sampai akhirnya aku nggak mau naik kalau malam. Iya, tapi kalau malam itu sebenarnya emang nggak direkomendasikan kan? Jadi dari base camp habis subuh baru naik. Iya, emang begitu ya. Harusnya tuh aturannya emang gitu. Karena ada tuh, wis yo mau gawe rapopo Iya. ben adewe isuk langsung delok ngono. Wadidaw. Saya tuh kelompok yang kayak gitu Pak kadang-kadang. Lah jangan dong. Besok kalau sama saya jangan gitu ya. Yang nyampe base camp biasanya sore, habis itu cuman makan, ngobrol-ngobrol bentar, sebat-sebat, nggak pakai tidur kalau kita. Kalau kami nggak pakai tidur, udah langsung tancap aja berangkat. Saya tidur nggak sampai apa-apa pagi. kayak gitu, Pak. Iya di Andong. Aku tuh trekking malam di Merbabu, Perahu, Semeru juga trekking malam. Tapi gini, kalau kalian naik gunung itu pasti bawa kopi nggak? Oh iyalah. Iya jelas ya bawa kopi ya. Tapi aku bukan pecinta kopi. Nggak kopi edik ya? Nggak, paling Kopi coklat. edik Coklat. bahasanya. Tapi coklat tuh bisa berasa 2 kali lebih enak loh. Iya. Beda ya kalau kita minum di sini ya. Iya. Kan aku sudah ngebahas kopi dikit gitu kan. Kopi yang kan kamu nggak begitu suka kopi nih, tapi kopi yang disediakan oleh kami, disajikan oleh kami tadi, sekarang saat ini, bagaimana menurut ibu? Apakah enak? Enak sih Pak. Enak. Coba ini. Sebenarnya kan aku nggak suka kopi ya Pak, tapi ini enak banget loh Pak. Beneran. Dan aku tuh nggak. Peres terlalu peres ya Pak. Jangan peres, serius aja, serius. Weh! Yang jujur. Kopi apa nih? Kopi! Kok bisa langsung suka? Namanya suka kopi. Suka Suka kopi, kopi. kopi susu. Pantesan. blessing. Iya. Suka kopi. Tin, Apa Iya. Ji? kamu kan udah banyak nih traveling ke berbagai banyak tempat, ke gunung-gunung juga udah banyak. Nah, aku pengen tahu nih, siasat orang traveling biar selama perjalanan kita tetap bisa nyaman, bisa aman, dan masih bisa tetap murah. Itu apa sih? Aman di mananya dulu nih? Aman mungkin ketika trekking Naik, atau ketika di perjalanan mau ke objek wisata itu atau ke kota itu gitu. Kalau naik gunung itu kan hal pertama yang harus disiapin kan peralatan sama Iya. fisik dulu ya. Iya. Ya kalau peralatan harus yang safety tentunya, dari pakaian, dari sepatu juga, nggak direkomendasikan pakai sandal sebenarnya. Ya. Tapi banyak juga pendaki yang pakai sandal Saya karena waktu itu pakai sandal juga sih. Bu. kembali ke kenyamanan Pak itu. Kalau Iya. nyamannya pakai sandal ya pakai sandal. Kalau kenyamanan sih ke situ, tapi kalau keamanan itu Ya. ada standarisasinya. Iya. Standarisasinya memang. Dari baju dulu ya. Ya. Kalau baju tuh dari baju bahannya yang quick dry, yang gampang kering. Nih, Jersey bola Bisa. itu kan bisa. cepat kering. Cepet Iya. kering. Terus dilapisin flanel ini. Ya. juga. Bisa. Terus. Flanel kan ngangetin itu Pak. Heeh. Iya, nggak Selain ngerti. Terus pelukan. celana ya, celana juga yang kargo atau yang Sta aja lah. bahan polyester gitu Pak. Ya. Makanya kan dilarang menggunakan celana jeans. Mm, Ya itu karena segi keamanan dan kenyamanannya juga. Iya. Terus apa lagi ya? Pakai celana panjang. Jaket. bisa. Jaket juga. Nah, kalau pas trekking itu tidak disarankan pakai jaket. Ya. Karena panas. Iya, toh. Panas, Semua terus Panas. nanti kaosnya juga Telas. Basah. susah kering. Ya, itu yang bikin salah satu bikin penyebab hipo itu di situ. Terus kalau untuk menghemat budget nih. Nah, itu yang paling Nah, terpenting ha-ha. sih, ngehemat budget. Sebenarnya kalau budget pendaki itu kan lebih banyak kan ke logistik. Ya. Ya, Kayak beli kopi lah, mie, Indomie gitulah. kornet.
Jadi kita siasatnya ya bawa dari rumah kayak beras. Terus kita yang bisa salah satu bisa menghemat itu pilih gunung yang ada sumber airnya. Betul. Tapi kan kalau misalnya emang nggak ada sumber air, kita pintar-pintar hemat air aja. Jadi nggak makan banyak ini ya, makan banyak biaya buat logistik. Kalau aku ya, ini sebutannya jajanan atau apa nggak ngerti deh. Bekal khusus ya, khusus buat aku pribadi nih. Kalau aku naik pasti aku bawa madu dan bawa coklat. Iya. Kamu juga sama ibu? Aku madu, coklat dulu juga yang itu panjang-panjang itu, nggak boleh sebut merek ya. Boleh. Coki-coki. Oh iya. Terus Coki. Inako. Apa? Inako yang agar kecil-kecil tuh. Oh iya, Nah, agar. Iya. Jelly. Iya, kalau minum biasanya air mineral sama hidrokoko aja udah. Semua Pristine nggak? Enggak. Good. Lumayan mewah juga ya. Good. Minumnya harus hidrokoko. Hidrokoko itu ada sponsornya, Pak. Kamu dapat sponsor gitu Enggak, maksudnya? temenku tuh orang hidrokoko, kerja di hidrokoko. Jadi Lagi-lagi orang dalam, guys. ada orang dalam. Oh alah. Jadi bawa satu karton biasanya terus dibagi-bagi. Sakar. Oh. Iya, dibagi di botol masing-masing gitu. Bos, hidung. Enggak buka warung gitu loh ya, Pak. Buka but di atas Iya, gitu ya. Hidrokoko di atas kamu jual berapa, Sin? Nah, yang penting cukup lah buat ini, buat balik ke rumah. Diinyain juga sama dia gitu kan jualan rokok. Masih aja. Tapi kalau naik ke gunung nggak habis-habis ceritanya. Iya. Habis dong. Naik Enggak lah. puncak Naik, turun udah sudah. turun selesai gitu kan. Cerita mistis banyak. Saya gagalkan bridging Anda. Iya. Udahlah intinya gitu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut perihal Cynthia gitu kan, perihal dunia pergunungan dan perseleb gunungan dan segala macam travelingnya, Ya. bisa follow di Instagramnya Cynthia Di Cynthia Amanda, SHINTIA Amanda. Udah. yang followersnya 10.000. Baru 10.000, Pak. Udah dipromo-promoin. Udah, Sus. Kita aja 800 nggak nyesel. Itu aja punya saya banyak fake account-nya.